Selamat malam, teman-teman. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Jiranda Satria. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis. NPM saya 24153-116. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen pengampus saya yaitu Pak Prof. Dr. Erusyadi, SEMSI, yaitu memberikan tugas dari pertemuan pertama dan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Di sini saya bakal menyampaikan beberapa uh, tugas uh, pertemuannya. Tidak semuanya saya sampaikan di sini dikarenakan kendalanya tidak bisa saya zoom. Jadi untuk pertanyaan yang jelas itu bakal saya sampaikan dan terangkan. Oke, kita mulai dari pertemuan yang pertama yaitu pertanyaannya. Bagaimana Anda melihat hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks kasus di atas? Oke, sorry. Konteks di atas ini sebelumnya dalam dalam uh, dalam PDF itu ada soal. Di sini saya lupa ya menaruhnya. Oke, kita lanjut. Apakah terlihat adanya trade-off antara keduanya? Jelaskan. Oke, di sini saya jawab berdasarkan secara objektif ya, bersifat objektif. Berdasarkan data yang eee, dipaparkan di PDF itu. Oke, yang pertama kita lanjut. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi tidak berjalan dengan baik ya. Walaupun pertumbuhan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 mendapatkan pemulihan kenaikan dan terlihat menjanjikan juga di data itu, nyatanya malah terjadi lonjakan inflasi yang sangat serius. Seperti faktor global, krisis energi, gangguan rantai pasokan, dan konflik geopolitik. Artinya, faktor-faktor ini tidak bisa kita kendalikan di luar kendali kita gitu. Eh, Bisa juga berupa artikel berita yang memuat pernyataan para saksi tentang peristiwa yang terjadi. Kita mendapat informasinya dari sini yang isinya dapat berupa foto, pernyataan, statis grafik, penuturan, wawancara, jejak pendapat, dan perdebatan seputar topik dan lain-lain. Artinya di berita sudah disebarluaskan dan secara belak-belakan untuk dikasih tahu informasinya gitu loh. Oke, terus apakah terjadi trade-off? Ya, berdasarkan datanya, trade-off terjadi di saat Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga acuan, yang pada akhirnya Bank Indonesia berhasil menahan inflasi. Ada terjadi trade-off itu. Nah, apa trade-off-nya? Apa yang kita korbankan? Kita nih sudah mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita korbankan. Yang kita korbankan ialah konsumsi rumah tangga dan investasi yang fluktuasi. Artinya naik dan turun. Oke, pertanyaan yang kedua kita lanjut. Apa alasan utama Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada tahun 2022 dan 2023? Bagaimana dampaknya terhadap sektor real seperti konsumsi dan investasi? Kayaknya ini berdasarkan data atau asumsi ya kita ya. Alasan utamanya adalah untuk menahan inflasi. Kita tahu sendiri kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia yaitu selain menjaga pengedaran, menjaga suku bunga juga, yaitu untuk menahan inflasi ya secara langsung yang berdampak dari sektor konsumsi dan investasi yang fluktuasi. Naik dan turun lagi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tingkat pengangguran menurun selama tahun 2022 hingga 2023. Apakah ini berarti kondisi ketenaga kerjaan membaik? Bagaimana cara menilai kualitas lapangan kerja yang tercipta? Oke, menurut saya menjawab secara subjektif, ya sudah jauh lebih membaik ya karena terjadinya penurunan presentasi pengangguran yang nyata itu
sudah sudah dapat dirasakan, walaupun tidak tidak sepenuhnya, cuman lebih baik. Artinya ada perkembangan dalam meningkatkan presentasi untuk para eh, para pengangguran, orang yang belum bekerja atau yang menganggur ya, yang nyata sehingga caranya itu terbukti gitu loh. Nah, yang keempat pertanyaannya, jika Anda membandingkan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 dan 2022, apa saja perbedaan yang signifikan dari sisi makroekonomi? Kebijakan apa yang tepat pada masing-masing situasi? Perbedaan yang signifikan terlihat dari presentasi kenaikan bunga acuan yang bakal mempengaruhi konsumsi. Konsumsi rumah tangga itu bakal mempengaruhi dan investasi juga ikut ikut gimana ya? eh, Kurang lebih ikut kena dampaknya sehingga em, kebijakan apa yang tepat sudah pasti untuk menahan inflasi ya pastinya menaikkan suku bunga ya kebijakan moneter sudah sudah pasti itu mau nggak mau masyarakat harus bisa bertahan untuk hidup mereka sendiri dan mengelola keuangan mereka dengan bijak untuk bertahan dari dampak inflasi ini karena inflasi ini mau gimana pun dari faktor geopolitik yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita antisipasi kapan kita tidak bisa melihat masa depan sudah pasti ini hal yang wajar gitu. Oke, yang kelima, dalam kondisi di mana inflasi meningkat namun pertumbuhan harus tetap dijaga, kebijakan apa yang Anda rekomendasikan? Apakah cukup dengan moneter atau perlu kombinasi dengan fisikal? Jelaskan alasannya, oke? Saya menjawab di sini kebijakan moneter sudah pilihan yang terbaik, yang tepat. Jika kebijakan fiskal diterapkan, menurut saya artinya permintaan kebutuhan setiap rumah tangga kebutuhan setiap rumah tangga, pemerintah artinya ikut andil, yaitu artinya campur tangan untuk membatasi permintaan setiap rumah tangga. Pasti kita tahu sendiri tingkatan setiap ekonomi orang seseorang itu berbeda sehingga masyarakat masyarakat yang mampu ketika ketika eh, terjadi eh, terjadi kebijakan ini sudah pasti yang mampu, yang tingkat ekonominya menengah ke atas sudah pasti tidak lebih fleksibel, sudah pasti lebih tidak, yang pasti mereka dibatasi, tidak fleksibel. Oke, saya bakal lanjut di sini saya bakal menjelaskan tugas makroekonomi pertemuan yang kedua. Oke, ini yang kedua, mungkin ada satu lagi yang bakal saya bahas, yang ketiga. Oke, pertanyaan pertama adalah mengapa lulusan SMK menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi? Oke, saya menjawab ini berdasarkan data secara objektif yang saya baca dikarenakan banyaknya saingan ya, sudah pasti saingan dari jurusan yang sama, tetapi lapangan kerja yang terbatas, sehingga terciptanya pengangguran itu sendiri. Terlebih lagi untuk daerah perdesaan. Tenaga kerjaan yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran kelompok SMK adalah penyeleksian tenaga pendidik menurut saya. Profesional untuk menyaring kandidat yang berkualitas di bidangnya untuk mengerahkan semua ilmunya. Tidak hanya ilmu teori, tetapi juga praktek. Artinya sesuai bidangnya sehingga tidak tidak ada kendala ketika seseorang guru yang mengajar tidak sesuai passionnya, sudah pasti siswanya cukup terkendali ya untuk bagaimana mereka mengeksekusi
di kehidupan bekerjanya nanti setelah lulus SMK ini. Oke, saya di sini memberikan usulan kebijakan pendidikan, mengusulkannya yaitu untuk mensejahterakan guru terlebih dahulu. Karena gimana pun berdasarkan data yang kita tahu, banyak gaji guru itu tidak tidak cukup layak, tidak cukup untuk kebutuhan mereka eh, yang berjasa untuk negara, untuk usia-usia produktif, mendorong eh, mendorong para masyarakat yang butuh bantuan itu, gitu. Jadi karena guru ini sudah kita tahu aset yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Karena gimana pun untuk kita bisa berubah, berevolusi dari negara berkembang untuk negara maju, pastinya faktor pendidikan ini cukup penting, cukup butuh kita perhatikan. Guru juga akan sehingga guru juga akan mengerahkan semua pengalaman dan kinerja yang baik untuk siswa-siswinya. Menurut saya kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua kita lanjut, usulkan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, saya jawab berdasarkan subjektif nih ya, dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat. Oke, di sini saya ternyata salah menyalin. Kita lanjut nomor 3. Apa penyebab utama inflasi di Indonesia saat ini meskipun angka nasional tergolong rendah? Oke, di sini saya jawab kebijakan HET, harga eceran tertinggi, karena wilayah Indonesia luas. Cara ini akan menyelesaikan setiap daerahnya kebijakan ini tidak menerima terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, tetapi stabil yang berefek masyarakat lebih kondusif. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, rancang satu kebijakan stabilisasi harga. Jelaskan bagaimana caranya. Aduh, oke. Di sini menurut saya ada cukup salah input ya. Ini seharusnya bukan ini jawabannya. Oke, kita next saja. Saya nggak mau memberikan jawaban yang tidak tepat karena saya salah input juga. Kan karena kesengajaan. Oke, mungkin kita jawab yang terakhir ya dari sini. Oke. Oke, dalam pertemuan 12 ini yang terakhir, saya bakal mempresentasikannya. Oke, pertanyaan pertama, apa perbedaan antara uang kartal, uang giral, dan uang digital dalam konteks manajemen keuangan pribadi? Nah, dalam manajemen keuangan pribadi, uang kartal yang kita tahu uang kertas atau uang koin yang kita pegang sendiri, yaitu metode seseorang mengelola keuangannya dan melakukan transaksi jual dan membeli dengan uang kertas yang berlaku di hukum satu negara. Uang giro adalah metode seseorang mengelola penyimpanan uang yang sudah dihasilkan setelah bekerja dalam bentuk giro. Mereka menyimpan, mereka pergi ke bank, menyimpan uang di dalam bentuk giro yang penggunanya belum ditentukan atau sudah termasuk uang yang disisihkan. Penggunaan uang ya, maksudnya penggunaan uang yang belum ditentukan sehingga kita menyimpan uangnya ke dalam bentuk giro, bentuk simpanan giro
yang belum ditentukan atau sudah termasuk uang yang disisihkan. Nah, apakah itu untuk dana darurat ataupun pendidikan anak dan lain-lain, sehingga manajemen keuangannya itu tidak memegang uang secara cash, uang kartal. Mereka menyimpan uang di rekening, rekening giro. Nah, oke, uang digital. Ini adalah metode yang terbaru yang sedang dikembangkan, yang udah kita lihat beritanya di mana-mana, bahwa metode baru yang sedang dikembangkan ini adalah uang digital, aset digital yang untuk menjaga nilai uangnya yang selalu berubah. Apakah faktor dari perang geopolitik, inflasi, menurunnya investor, uang digital ini dapat menahan semua itu. Inilah uang digitalisasi, kripto. Oke, yang kedua, mengapa penting bagi individu atau rumah tangga memiliki tabungan? Oh, pasti penting ya. Bagaimanapun kita yang harus bijak untuk mengelola keuangan kita untuk bisa melihat dan meneruskan kehidupan kita dalam jangka panjang. Ini krusial. Ketika seseorang sudah memahami pentingnya memiliki tabungan, ya pastinya seseorang dapat mengendalikan keadaannya, di mana ketika dihadapkan pada persoalan, masalah, baik dari internal dan eksternal, mungkin dari internal ada orang yang ketika keluarga kita lagi kemalangan, lagi sakit, eh, ketika seperti itu contohnya. Eksternal mungkin inflasi, gitu kan? Oke, kita lanjut. Jika seseorang lebih mengenal hutang dibanding menabung, sudah pasti itu ada yang salah. Karena kan jika seseorang mengendalikan uangnya dengan meminjam, mereka artinya menggali lubang, menutup lubang. Sehingga cara itu sudah pasti nggak efektif ya. Seseorang yang sedang berada berada pada kondisi itu, kesehatan itu juga bakal berefek, kena dampaknya pada baik pada psikologinya, keuangannya, kesehatannya, semua itu semua itu sudah pasti terhubung ya. Oke, yang ketiga, apa dampak dari peningkatan utang konsumtif terhadap stabilisasi keuangan rumah tangga dan perekonomian nasional? Nah, dampak dari peningkatan utang konsumtif, waduh, adalah seseorang pasti akan mengalami penurunan kesehatan, sudah pasti stres, sudah pasti tidak fokus, sudah pasti emosionalnya nggak terkendali, sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan untuk membeli kebutuhan. Mereka stres, mereka bingung, mereka menyesal, sehingga kondisi kesehatan dari pikiran itu eh, berdampak. Maksudnya tubuh ini bakal merespon dari hasil pikiran kita sendiri. Karena hasil pikiran kita ini bentuk wujudnya itu adalah kondisi tubuh kita yang bakal kelihatan secara fisik. Nah, sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan untuk membeli kebutuhan barang dasar untuk dirinya sendiri, untuk perekonomian negara juga. Dampaknya adalah dari meningkatnya inflasi, berkurangnya daya saing ekonomi, dan membebani anggaran negara. Gitu. Yang ketat, yang ketat serta hukum yang berlaku jika dilanggar. Oke, kita lanjut yang keempat. Bagaimana kemudian akses digital, e-wallet, pay later, finansial teknologi vintage dapat menjadi peluang sekaligus ancaman dalam pengelolaan uang. Nah, kemudian akses yang diberikan ini dari dalam bentuk hutang digital pay later, e-wallet, vintage, finansial teknologi. Ketika penggunanya itu seseorang yang teredukasi, artinya pasti akan bijak menggunakannya dan melihat peluang untuk meningkatkan penghasilan, untuk meningkatkan eh, penghasilan, meningkatkan kemakmuran,
dari keadaan ekonomi seseorang, mereka punya tujuan apa, pengen membeli apa untuk kehidupan mereka, investasi apa, real estate apa, dan ketika keadaan nah, sebaliknya, jika seseorang tidak teredukasi tentang menggunakan keuangan dengan bijak, seseorang bisa terjerumus ke dalam keadaan yang menyulitkan. Contohnya, mereka bisa berhutang, gali lubang tutup lubang, mereka stres. Baru lalu dari segi kesehatan keuangan, mental, dan mengalami kesulitan membeli kebutuhan mereka sendiri, baik makan, baik listrik, kebutuhan mereka sehari-hari, mereka cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan dasar mereka. Nah, yang kelima, apa dari peningkatan utang konsumtif terhadap stabilisasi keuangan rumah tangga dan perekonomian nasional? Sorry. Bagaimana kemudian, oke, yang kelima, apa solusi atau kebijakan yang sebaiknya diterapkan? Nah, pemerintah bisa saja menggunakan anggaran untuk konsultasi keuangan baik secara face to face atau secara online atau secara berita atau mereka menyebarkan informasinya ke masyarakat melalui kepala desa, camat, dan lain-lain yang sehingga masyarakat dapat mengakses itu dengan mudah. Mereka juga menggunakan program-program, sorry, ini sudah saya jelaskan. Jadi, anggaran itu bisa digunakan untuk menyebarkan informasi uh, mengelola keuangan dengan baik ya. Sehingga karena dan juga memberitakan dampak dari penggunaan keuangan yang tidak terkontrol, tidak tidak uh, bisa kita atur. Sehingga dampaknya apa ketika uh, masyarakat tidak bisa mengelola keuangannya, masyarakat bisa berpikir, "Oh, oh ini dampaknya dari ketika tidak kita tidak bisa mengontrol keuangan, kita bisa kurus, kita bisa melarat, kita bisa jadi gelandangan." Sehingga cukup penting peran edukasi ini sejak dini. Oke, sekian tugas dari saya, uh, makroekonomi pertemuan dari Pak Herusyadi. Di sini saya Jerry Ananda Satria berpamit. Terima kasih.